bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, karena IMM itu adalah salah satu ortom dari Persyarikatan Muhammadiyah. Saya juga menghimbau semuanya ini untuk pemilih pemula sekiranya bisa cek DPT online apakah sudah terdaftar sebagai pemilih. Raker dan FDP Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri, dengan KPU, dengan Bawaslu dan DKPP, maka ditentukanlah bahwa pileg yang sudah kita lewati itu bersama dengan pilpresnya dilakukan hari Rabu tanggal 14 Februari. Saya sangat berbahagia karena bisa silaturahim, bisa ketemu dengan rekan-rekan IMM Majalengka. Tadi ke Ketua Umum juga sudah berbisik, oh IMM agak kurang kedengaran di Unma gitu ya, kemana ini gitu ya, karena yang lainnya itu ada gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya di Unma juga teman-teman bisa ikut meramaikan ormawa eksternal, karena selaku akademisi Unma, saya juga sangat berharap teman-teman bisa memberi warna tersendiri. Yang saya tahu hanya ada beberapa ormawa, terutama yang eksternal itu yang sering berdialog dengan kita. IMM sepertinya harus ditingkatkan lagi. Di sini rekan-rekan ada yang dari Unma? Boleh angkat tangan? Oh, alhamdulillah. Ada yang pernah lihat saya? Ya, perkenalkan, nama saya Denny Herdiana dan saya adalah dosen di FISIP, tetapi kemudian di struktural saya adalah ketua lembaga penjaminan mutu di Rektorat Unma. Jadi kalau terkait akreditasi dan lain sebagainya itu ada di ranah saya. Rekan-rekan sekalian, untuk hari ini saya menyampaikan tentang pilkada agak dadakan. Karena jam 10 malam Kang Devri saya dikabarin untuk ngisi acara di sini, sehingga mohon maaf kalau ada keterbatasan. Mudah-mudahan kita bisa intensif di dialognya, dan urusan pemilu ini udah agak lama Kang Devri saya tidak aktif seperti ini. 2000 saya sudah jadi anggota Panwascam 2003 itu. Kemudian 2008 ketua Panwascam. Kemudian 2008 juga saya masuk komisioner KPU Kabupaten Majalengka sampai 2013. Dan setelah itu saya konsen di Universitas Majalengka. Dan di 2019 sempat aktif juga sebagai relawan demokrasi di KPU Kabupaten Majalengka. Nah, kenapa hari ini saya memberi judul Quo Vadis Pilkada 2024? Mau kemana Pilkada 2024 ini? Ya, kenapa kita serentak melakukan Pilkada di 2024 ini?
Padahal 2024 ini sudah banyak yang kemudian daerah itu habis dan tidak ada kepala daerah hasil pemilunya, sehingga mereka memerlukan penjabat bupati maupun wali kota. Nah, mau kemana pilkada 2024 ini? Nanti akan sedikit saya bahas di sini. Oke. Ada latar belakang, ada tujuan, ada tahapan pilkada, dan kemudian ada peran pemilih pemula dalam pilkada 2024 ini. Itu apa yang akan nanti saya sampaikan. Yang pertama, mengenai latar belakang. Kenapa kita sekarang melakukan pilkada serentak di tahun 2024? Ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan juga merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Tahun 2014 ini tahun yang cukup monumental untuk pemerintah daerah, karena dulu kita diatur daerah itu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, kemudian dirubah melalui Undang-Undang 23 2014. Daerah itu dipisah-pisah tersendiri, gitu ya, undang-undangnya. Dan begitupun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, ini juga tersendiri. Dan di pasal 201 ayat 8 ini diatur mengenai pemungutan suara serentak secara nasional, baik itu pilihan gubernur, pemilihan bupati maupun pemilihan wali kota. Dan di pasal ini pun disebutkan kita harus sudah melaksanakannya di bulan November tahun 2014. Tanggalnya belum muncul. Nah, rekan-rekan sekalian, mengenai ini ya, jadi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kenapa kita nanti harus melakukan pilkada serentak? Kemudian kilas balik pilkada serentak ini kita bisa lihat bahwa pilkada serentak itu sudah mulai di 2015. Ya, wilayah Jawa Barat waktu itu pemilihan bupati dengan pemilihan gubernurnya baru di beberapa kabupaten kota, termasuk kabupaten tetangga Majalengka, yaitu Sumedang. Mereka sudah melakukan pilkada gubernur dan bupati sejak tahun 2015. Jadi di situ dalam satu hari mereka memilih bupati juga memilih gubernur. Itu Sumedang. Kemudian ada juga yang di tahun 2017. Ada juga di tahun 2017 dan kemudian 2018 hingga sekarang 2020. Ternyata partisipasi masyarakatnya itu cukup bagus di dalam pilkada serentak ini, bahkan mengalahkan pemilunya Amerika juga di Korea, ya, secara angka partisipasi. Ya, walaupun
diselenggarakan pada masa pandemi tahun 2020, ini juga partisipasinya bagus, mencapai 76,09%. Dan ini menjadi presiden baik atau menjadi patokan untuk dilakukan pilkada serentak dengan optimis tentunya. Mudah-mudahan tidak terjadi hambatan yang berarti untuk melakukan pilkada serentak nanti tanggal 27 November 4. Ya. Kemudian diarahkannya kemana? Ya, ya, cukup. Dan rekan-rekan sekalian, ternyata sebelum ini tahun 2022, tepatnya tanggal 24 Januari 2022, itu telah dilakukan Raker dan RDP Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri, dengan KPU, dengan Bawaslu dan DKPP, maka ditentukanlah bahwa pileg yang sudah kita lewati itu bersama dengan pilpresnya dilakukan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kemudian kesimpulan yang keduanya bahwa pilkada serentak antara gubernur dengan bupati itu akan dilaksanakan 27 November 2024. Kalau tadi undang-undang baru menyebutkan bulan November 2024. Nah, RDP ini menghasilkan tanggal 27 November 2024 itu dilakukan pilkada serentak. Nah, dari sekian provinsi dan kabupaten, ternyata kita 27 November itu akan melakukan pilkada serentak di 545 daerah, tepatnya 37 provinsi dan 508 kabupaten dan kota. Jadi totalnya 545 ya. Kemudian rekan-rekan bisa lihat data di depan. Pilkada serentak tahun 2017 itu yang selesai masa periodenya 2022 ini ada 101 daerah ya. Kemudian yang pilkada serentak 2018 itu ada 170 daerah, dan kemudian yang tahun 2020 itu ada 270 daerah ya. Kemudian total yang akan menyelenggarakan pilkada serentak nanti 27 November 2024 adalah 545 daerah ya. Tentu saja ini memerlukan biaya atau anggaran yang cukup besar. Setelah kemarin kita tanggal 14 Februari melakukan pileg pilpres, 27 November juga hampir semuanya di Indonesia ini akan melakukan pilkada serentak ya. Dan kemudian next, ini tujuan pilkada serentak itu tiada lain, yang pertama tadi melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian yang kedua, efisiensi anggaran pilkada. Yang ketiganya, mengurangi kejenuhan masyarakat.
Yang keempatnya meningkatkan angka partisipasi, dan yang kelimanya tentu saja ini adalah hal yang idealis, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, di mana keterlibatan masyarakat dalam menentukan dan memilih kepala daerahnya itu diserahkan kepada kita, ya. Dan yang menarik di sini adalah pertama mengenai efisiensi anggaran, bahwa ternyata setiap pilkada itu memerlukan biaya yang tinggi. Dan biaya itu dari mana? Ternyata uang pajak yang kita bayarkan itu banyak tersedot di pesta demokrasi ini. Sehingga orang banyak yang mengkritisi uang untuk pembangunan infrastruktur kita mana kalau terus-terusan dipakai untuk pemilu. Karena dulu pemilu sebelum diserentakkan ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif, ada pemilu gubernur, ada pemilu kepala daerah atau bupati dan wali kota. Belum lagi kalau yang di desa ada kita pilihan kuwu, ya. Jadi ada 5 jenis pemilu yang harus dilewati dalam periode 5 tahunan itu, dan tentu saja ini perlu biaya yang cukup besar. Oleh karenanya, bagaimana mensiasati anggaran tersebut? Salah satunya adalah dengan diselenggarakannya pemilu yang serentak. Bahkan awalnya ide pemilu serentak ini, semua jenis pemilu itu dalam satu kegiatan, baik itu pilkada maupun pemilu presiden dan pileg. Awalnya mau satu hari itu, ya. Tapi kemudian kebijakannya lain. Pilkada ini harus dipisahkan dengan pileg dan pilpres. Dan sedikit berbicara pengalaman, tahun 2013 ketika akan melakukan pilbud di Majalengka, KPU Kabupaten Majalengka itu mengajukan anggaran di 32 miliar dengan pemilih kurang dari 1 juta, sehingga harga indeksnya per pemilih itu waktu itu masih di bawah 20.000. Nah, tetapi kemudian kemampuan daerah pada saat itu tidak bisa memenuhi ajuan anggaran dari KPU Kabupaten, dan jatuhnya di angka kisaran 17-18 miliar. Itu pun sudah sangat repot. Dengan misalnya 20 miliar saja, daerah harus menyisihkan tiap tahunnya itu 4 miliar khusus untuk pesta demokrasi ini. Dan bupati pada saat itu merasa keberatan, ya. Nah, dengan adanya pilkada serentak ini, maka kita ada efisiensi. Ada efisiensi karena dananya bisa digabung antara anggaran provinsi dengan anggaran kabupaten, ya. Baik itu untuk honorarium penyelenggara maupun logistiknya, gitu ya. Dan ini yang sangat menarik. Mengenai kejenuhan juga tadi udah saya sampaikan, ini adalah solusi untuk mengurangi kejenuhan. Kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya, barangkali saya melanjutkan tadi dari Kang Denny. Dan sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita bahas, pegang dulu dengan teman di sampingnya. Tanda pencetan betul taruh. Tanda pencetan betul tunduk. Ya. Oke, Sahanam ya. Hah? Fauzan. Orang mana? Suka haji. Abi izin. Nama
Fauzan dari Sukahaji. Oke. Sekarang Fauzan keluar. Ya. Oke, silakan keluar, Jan. Keluar ya. Kira-kira teman-teman, apa itu hukum? Untuk apa hukum? Mahasiswa kan ya? Hukum apa? Untuk apa kira-kira itu hukum? Menegakkan peraturan. Ada yang lain? Apa lagi? Hukum. Untuk apa hukum kira-kira? Ada anak FISIP, anak hukum? Ada. Hukum untuk apa? Menegakkan peraturan atau keadilan. Oke, saya nanya berikutnya. Apakah yang dilakukan oleh saya tadi adil atau enggak? Adil enggak? Terus kenapa kalian diam? Kenapa kalian diam ketika melihat teman kalian saya usir? Kenapa diam? Kenapa diam, Mak? Teh, kenapa diam? Ketika saya tadi mengeluarkan teman kalian, kalian diam. Kenapa? Karena yang diusir bukan kalian. Karena kalian merasa bahwa kita merasa bahwa kalau tidak ada hubungannya dengan kita, peduli amat. Boleh jadi suatu saat ke depan kita akan menemukan berbagai persoalan di lapangan, tidak menyangkut kita karep nateuing. Ada karep nateuing dah tuh, urusan jeung urang. Pernah nggak kita merasakan? Kita akan sering konsen, kita akan sering fokus dan kita akan semangat ketika kita merasa bahwa urusan itu ada hubungannya dengan kita. Bener gak? Kalau nggak ada urusannya mah, karep nateuing, bae teuing gitu kan. Tapi ketika urusannya dengan kita, pasti kalian semangat. Dan hari ini yang akan kita diskusikan sampai ke depan, ini adalah sesuatu yang tidak akan kalian dapatkan dimanapun. Maka kemudian teman-teman semuanya, ada banyak pelajaran yang kadang kita dapatkan di lapangan, dan tidak di bangku sekolahan. Apa? Yang kita hadapi ke depan, judulnya pilkada gitu kan. Makanya saya judul gitu kan. Sekarang, bagaimana dengan kalian? Apa jaminan kalian setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah kalian langsung kerja? Atau jangan-jangan kalian, kita semuanya menambah jumlah pengangguran yang ada di data tadi? Ya enggak? Jangan salah, pengangguran ke depannya syaratnya S1, bukan lagi SD, SMP. Kita rebahan, kita kuliah, buang uang tiap bulan, tiap tahun semesteran, belum tugas-tugas, belum biaya entertain, belum biaya ngopi, ngafe, tapi setelah itu kalian nganggur. Ada jaminan nggak lulus SMA, lulus kuliah langsung kerja? Ada nggak? Maka kemudian hari ini kita akan berbicara tentang kita, bukan tentang orang lain. Hari ini berdasarkan data terbaru bahwa generasi menengah itu menurun menjadi miskin. Majalengka, angka kemiskinan di Majalengka, Kabupaten Majalengka masih menjulang tinggi. Kita loh ya, angka kemiskinan Majalengka melebihi provinsi dan nasional. Ini pendaftar nih. Hampir 14.218 orang dengan jumlah laki-laki, perempuan 6711, perempuan 7507. Ini yang mencari kerja. Hari ini yang datang contoh 50. Jangan-jangan di antara kita pun hari ini termasuk angka ini, atau mungkin nanti tahun depan tambahannya adalah kita-kita. Maka please hari ini kita akan ngomongin tentang kita, bukan tentang orang lain. Apa ada hubungannya pilkada atau hubungannya pilgub dengan kita? Ada. Konsep pemilu teman-teman. Pemilihan umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Pemilihan umum sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini
Pemilu adalah instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk. Pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilu, pilkada. Pilkada, pemilu itu adalah satu-satunya instrumen yang sah untuk mengevaluasi kepemimpinan. Di luar itu, maka disebutnya apa? Kudeta. Satu-satunya instrumen yang sah di negara kita, negara demokrasi, untuk mengganti atau meneruskan kepemimpinan, ganti bupati atau memilih bupati dengan lewat pilkada. Dan di depan mata kita hari ini, tanggal 27 November akan diadakan pemilihan.